Hai anak-anak, kita hari ini akan belajar lagi ya. Tetap tema 2, subtema 4, tetapi pembelajaran yang kelima dan keenam ya. Yuk belajar yuk sekarang. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan anak-anak. Nah, sekarang anak-anak amati gambar di bawah ini. Nah, itu sedang bermain apa ya Benny dan teman-teman? Iya, Benny dan teman-teman sedang bermain estafet bola anak-anak. Sebelum kita memulai materi selanjutnya, anak-anak mendengarkan cerita dari Bu Seli dulu ya. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulangi lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Nah, dari cerita yang setelah Bu Seli baca tentang bermain estafet bola, di sini tim yang menang adalah timnya Benny ya anak-anak. Karena tim Benny di sini dia konsentrasi, tidak tergesa-gesa dibandingkan dengan tim Edo. Tim Edo tergesa-gesa, makanya bolanya jatuh sehingga mereka harus mengulangi lagi. Itu namanya membuang-buang waktu ya anak-anak. Mengamati keragaman benda. Yang pertama bola. Ciri-ciri bola yaitu mempunyai warna bermacam-macam anak-anak. Terbuat dari plastik atau karet. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga termasuk bola itu termasuk ke dalam benda padat anak-anak. Yang kedua adalah kayu anak-anak. Ciri-ciri kayu yaitu bulat dan juga ada yang berbentuk papan persegi panjang. Warnanya coklat dan keras anak-anak. Kegunaannya untuk bahan bangunan dan juga bisa untuk bahan membuat kertas dan tisu. Kayu termasuk benda padat. Yang ketiga yaitu balon anak-anak. Ciri-ciri balon bentuk bulat berisi udara. Warnanya banyak anak-anak. Terbuat dari karet. Jadi bisa melar ya ketika kita tiup. Kegunaannya untuk bermain. Termasuk benda padat, tetapi isinya benda gas anak-anak. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Yuk kita lihat bacaan tentang menunggangi gajah anak-anak. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan apa-apa dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya.
Gajah akan berdiri setelah diberi apa-apa oleh pemandu. Caranya dengan menumpuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa menundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa anak-anak. Nah, itu merupakan cara menunggangi gajah anak-anak. Anak-anak ada yang pernah menunggangi gajah kah ketika anak-anak pergi ke kebun binatang? Kalau anak-anak pernah, pasti tahu rasanya ya menunggangi gajah seperti apa. Terus kalau anak-anak belum pernah, pasti suatu saat ketika pandemi corona sudah berlalu, sudah menghilang dari negara kita dan juga di dunia, anak-anak bisa masuk sekolah dan juga bisa rekreasi ke kebun binatang. Coba anak-anak menunggangi gajah supaya tahu rasanya menaiki gajah itu seperti apa ya. Dari bacaan yang telah Bu Seli baca tentang menunggangi gajah, tadi anak-anak, adakah kata-kata yang sekiranya anak-anak belum tahu itu artinya? Nah, di situ ada kata menunggangi, ada kata sewa, ada kata pemandu, ada kata menekuk, dan ada kata apa-apa. Bisa kalian tambahi sendiri ketika kalian masih ada kata yang belum mengerti. Boleh ditambahi sendiri. Yuk kita kerjakan. Kita cari maknanya kata yang anak-anak belum tahu. Menunggangi itu maknanya menaiki anak-anak. Sewa itu maknanya meminjam sesuatu. Pemandu itu maknanya orang yang memimpin. Menekuk itu maknanya melipat benda. Aba-aba itu maknanya kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan anak-anak. Sekarang anak-anak lihat gambar yang ada di layar video anak-anak. Di situ itu merupakan macam-macam peralatan saat kita menunggangi kuda. Nah, tadi menunggangi gajah ya anak-anak, kalau sekarang menunggangi kuda. Di situ ada sepatu boots, ada kacamata, ada helm atau topi pelindung kepala, ada pijakan saat kita mau menunggangi kuda, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, sekarang kita baca percakapan antara Udin dan Edo. Udin berkata, "Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar." Udin berkata, "Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa?" Edo berkata, "Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh." Nah, anak-anak, ketika kita berada di tempat umum, ataupun di kebun binatang, ataupun di tempat rekreasi lainnya, ketika kita harus mengantri, itu kita harus mengikuti antrian tersebut ya anak-anak. Tidak boleh kita menyerobot, atau kita, saya dapatnya di belakang sendiri. Kapan ya? Kalau saya di belakang sendiri nanti lama dapat tiketnya. Oh, saya tak maju aja dengan menyerobot barisan depan saya. Itu tidak boleh anak-anak. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengantri dengan baik, membudayakan budaya antri. Ya anak-anak, seperti pada di gambar. Edo dan juga teman-temannya itu mau masuk ke kebun binatang. Mereka harus membeli tiket terlebih dahulu. Tetapi tiketnya itu antriannya panjang sekali anak-anak. Lah maka dari itu mereka harus mengantri dengan rapi barisnya anak-anak.
Setelah mengantri tiket yang begitu panjang, anak-anak Benny dan juga teman-teman sudah bisa masuk ke kebun binatang anak-anak. Di situ Udin berkata kepada Benny, "Benny, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang?" Benny pun menjawab anak-anak. Benny pun menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi, dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Nah, sekarang Bu Sally mau mencontohkan lagi soal berikut ini. Contoh, 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, itu merupakan pembagian 3 bilangan ya anak-anak. Kita bagi dulu. Kita kerjakan 16 dibagi 8 dulu ya anak-anak. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kita masukkan jawabannya ke dalam titik-titik ya. Nah, kemudian dibagi dengan 2 yang di belakang kurung ya anak-anak. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan, nah sekarang bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka dari itu hasilnya adalah 1.